Tiga. Ya, selamat pagi Ibu semua. Pagi. Selamat pagi. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Wah, Ibu semua cerah sekali nih dengan batiknya hari ini ya. Tetap semangat di hari kedua. Tetap semangat. Tetap semangat. Harus semangat. Baik, Ibu, kita akan memulai pelatihan kita pada hari ini dengan doa kepada Ketua Kelas, Ibu Latifah. Boleh diberitahu siapa yang memimpin doa hari ini bertugas? Baik, Ibu, untuk hari ini pimpin doa oleh Ibu Pertiwi, dipersilakan. Terima kasih waktu yang telah diberikan, Ibu. Mari kita untuk mengawali kegiatan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Waktu saya kembalikan ke Ibu Latifah. Ya, terima kasih Ibu Pertiwi. Silahkan lanjutkan, Ibu. Ya, terima kasih Bu Pertiwi, Bu Latifah. Kita sudah mengawali dengan doa, semoga dengan berdoa kita diberikan kejernihan pikiran untuk bisa menerima materi pada hari ini dengan baik. Baik, ya amin. Ya, Ibu semua, sekarang kita akan mulai mempelajari materi kita hari yang kedua ini dengan materi yaitu pendidikan yang memerdekakan. Kita akan belajar bagaimana sih apa itu merdeka belajar. Nah, saya akan mulai dengan quotes atau kata-kata bijak dari Bapak Pendidikan kita, filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Saya minta Ibu semua ada yang mau membacakan sekaligus memberikan pemahaman sebagai pembuka pembelajaran kita hari ini. Silakan Ibu. Baik Bu, saya. Oh, silakan Bu Latifah. Ya, saya coba baca ya Bu ya. Pendidikan merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup, tumbuhnya budi pekerti, rasa pikiran dan roh, dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan, dan pembiasaan, jangan disertai perintah dan paksaan. Dengan artian bahwa biarkan anak itu tumbuh sendiri, biarkan mereka merdeka dengan fitrah mereka sebagai anak-anak. Iya, bagus sekali Bu Latifah ya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk pemuka kita. Iya, ini memotivasi kita untuk lanjut lebih lagi di Bu Latifah. Terima kasih. Nah, pertanyaan kedua untuk memulai sesi pelajaran kita hari ini, apakah Bapak Ibu pernah mengalami peserta didik Anda mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang harusnya sudah dikuasai olehnya? Dan kira-kira mengapa ya hal tersebut bisa terjadi? Pernah tidak Ibu mengalami hal ini? Selama menjadi guru begitu? Pernah Ibu? Nah, ya. Pernah? Oh ya, Ibu Erni. Bu Erni ya, silakan Bu Erni. Ya, jadi peserta didik seringkali mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang harusnya sudah ia kuasai. Mungkin karena faktor guru mungkin kurang kreatif atau kurang ini dalam mentransfer ilmu ke anak tersebut, sehingga anak mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas. Seperti itu. Oh begitu, jadi Bu Erni melihat dari sosok gurunya, guru yang mungkin kurang memberikan dalam mentransfer ilmunya kurang, maka anak didiknya tidak memahami. Apakah ada tanggapan atau pandangan yang lain Ibu? Ya Bu. Ya silakan Bu Latifah. Ya, di sini mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas, bisa saja mereka kesulitan karena psikologis mereka memang tidak tahu, karena sarana dan prasarana tidak ada. Bisa juga faktor psikis anak-anak dari lingkungan keluarganya. Itu saja. Iya, baik. Ya, jawaban ini kalau kita kolaborasikan jawaban antara Ibu Eri dengan Ibu Latifah melihat dari dua sudut pandang ya, bahkan mungkin tiga.
dari guru, dari peserta didik maupun dari lingkungan. Bahwa setiap anak itu ya karena faktor lain-lain tadi memang berbeda. Maka guru juga harus memperlakukannya berbeda. Mungkin begitu ya, itu akan kita pelajari lebih dalam pada hari ini. Nah, kita belajar mengenai pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan. Ada hal-hal yang akan saya bagikan, yaitu pertama, bahwa pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan merupakan sebuah pendekatan belajar yang mengacu pada tingkatan capaian atau kemampuan peserta didik, atau seringkali juga disebut sebagai teaching at the right level. Mungkin Ibu ada yang sudah pernah mendengar, ada yang belum ya. Bagaimana kita mengajar anak-anak didik kita sesuai dengan level mereka. Nah, yang kedua yang menarik lagi, bahwa pembelajaran ini tidak mengacu pada tingkatan kelas. Jadi beberapa hari ke depan nanti, Ibu akan belajar mengenai pembelajaran yang tidak mengacu pada tingkatan kelas yang selama ini kita ketahui. Ada nanti dikenal dengan fase-fase, begitu ya Ibu. Nah, yang ketiga, pembelajaran disesuaikan dengan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Jadi di sini dengan membuat pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan, diharapkan setiap anak itu tidak akan ada lagi yang tertinggal. Pembelajaran akan sungguh-sungguh membuat anak itu tumbuh sesuai dengan kodratnya. Sesuai sekali dengan filosofinya Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya, di sini disampaikan bahwa implementasi yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan memperhatikan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik sebagai acuan untuk merancang pembelajaran. Maka kita bisa menamakan nanti pendidikan kita itu berpusat pada peserta didik. Nah, itu dia ya Ibu. Nah, ada fakta-fakta yang mau saya berikan informasi kepada Ibu semua mengenai pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan. Fakta pertama adalah ada hasil studi di India dari 200 sekolah yang mengikuti program melatih kemampuan membaca. Ternyata ada peningkatan 90% jumlah peserta didik yang mampu membaca paragraf singkat dan cerita. Kok bisa? Apa yang terjadi? Ternyata peserta didik tersebut awalnya dikelompokkan sesuai dengan tingkat kemampuannya terlebih dahulu. Jadi mereka dikelompokkan sesuai dengan kemampuannya, lalu belajar selama 1 jam setiap hari sesuai dengan tingkatan kemampuan mereka, ya. Sekali lagi sesuai dengan tingkatan kemampuan mereka. Lalu studi tersebut dilanjutkan lagi pada 484 sekolah. Dan hanya dalam 50 hari terjadi peningkatan jumlah siswa yang mampu membaca paragraf singkat atau cerita. Peningkatannya cukup signifikan, sebanyak 33%. Dengan kunci tadi, menempatkan siswa, mengelompokkan siswa sesuai dengan tingkatan kemampuannya, maka akan berpengaruh pada hasilnya. Dan ternyata bahwa pembelajaran ini, pendekatan ini sudah digunakan oleh negara-negara lain, antara lain India, Kenya, Australia, dan sebagainya. Ya, ini fakta yang cukup menarik ya, Ibu semua. Nah, kita lanjutkan. Nah, untuk membuat pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan, maka kita perlu lakukan beberapa hal. Ada tahapan-tahapannya. Pertama, tahapan membuat assessment, di mana asesmen menjadi tahap pertama yang harus dilakukan. Ada asesmen diagnostik namanya. Kita sudah pelajari, kita sudah tahu mungkin, namun di beberapa hari ke depan kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai apa itu asesmen diagnostik. Yaitu mengenali dulu potensi, karakteristik, kebutuhan, dan tahapan perkembangan peserta didik. Selanjutnya adalah tahapan perencanaan. Setelah kita berhasil mengidentifikasi, maka kita merencanakan apa yang mau kita sampaikan kepada peserta didik yang sudah ada dalam kelompoknya masing-masing. Jadi dikelompokkan, lalu kita rencanakan mau kita apakan mereka pada tingkat atau pada kelompok yang sesuai dengan kemampuannya. Nah, setelah itu baru kita akan lakukan pembelajaran. Pembelajarannya tentu saja harus sesuai dengan apa yang sudah kita buat, sesuai dengan asesmennya, yaitu asesmen formatif maupun summatif, juga sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah kita buat. Nah, itu dia. Bagaimana Ibu? Semua sampai sini bisa memahami ya?
Ya. Pasti ya. Kalau yang bisa tolong kasih dulu reaction-nya. Yang masih bisa memahami, tolong dikasih reaction-nya. Apa saja boleh, love. Ya, terima kasih. Itu dia reaction-nya ya. Kalau Ibu Yusri karena belum bisa kasih reaction, Bu Yusri boleh kasih jempolnya aja. Ya, bagus Bu Yusri. Semangat selalu ya, walaupun ada kendala jaringan mungkin Bu Yusri ya, tapi ternyata tetap semangat, tidak mematahkan semangat kita. Mantap. Amin. Sekarang kita lanjutkan, karena sudah kasih reaction tadi top semua, kita lanjutkan. Baik, untuk bisa menerapkan pendekatan pengajaran ini, apa hal pertama yang harus dilakukan? Kita sepakat kemarin bahwa hal pertama adalah kita harus mengenali dulu potensi atau karakteristik peserta didik. Maka hari ini saya berikan kesempatan kepada kelompok yang sudah sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk untuk menampilkan presentasi karya visual 2 dimensinya. Lalu nanti kalau ada tanggapan, saya berikan kesempatan juga. Kelompok mana yang akan tampil pertama kali? Silakan. Terima kasih Bu, kelompok saya Bu, kelompok 1. Oh, silakan Ibu Latifah dari kelompok 1. Sebentar. Ya, sudah Bu. Ya, baik. Saya dari kelompok 1 dengan anggota saya sendiri, Latifah, dengan Bu Erni dan Bu Pertiwi. Oke, baiklah, saya akan memaparkan hasil diskusi kita mengenal potensi karakteristik peserta didik. Dalam Merdeka Belajar, kita harus sebagai guru harus mengerti apa sih potensi atau karakteristik peserta didik. Bagaimana caranya agar kita mengetahui potensi atau karakter peserta didik? Yang pertama, kita bisa menjadi teladan untuk perilaku anak didik. Yang kedua, memahami lingkungan sekitar anak. Yang ketiga, kita bisa memasuki dunia mereka untuk mengetahui karakter mereka. Yang keempat, kita lakukan pendekatan psikologis. Bisa juga di sini psikologis jiwa mereka kita masuki sebagai teman atau sahabat. Yang kelima, kita bisa melakukan tes minat atau tes minat bakat. Ini biasanya dilakukan individu atau mandiri atau mungkin dari sekolah. Yang keenam, kita perlakukan siswa dengan adil. Nah, mungkin nanti akan dipaparkan kembali oleh teman saya, Ibu Erni. Silahkan ditambahkan. Ya, mungkin sebentar saya akan tambahkan, dipersilahkan dulu untuk teman-teman yang di kelompok lain untuk bertanya, kemudian saya bantu untuk jawab. Oke, saya mau bertanya Ibu Latifah. Ya, silahkan. Bagaimana kita sebagai guru bisa dapat menjadikan teladan untuk perilaku anak didik? Terima kasih pertanyaannya. Silakan Bu Erni. Ya, baik. Terima kasih Bu Latifah dan Ibu Yusrin atas pertanyaannya terkait mengenai bagaimana kita mengenali potensi atau karakteristik peserta didik yang ditanyakan tadi oleh Ibu Yusrin, itu terkait mengenai poin pertama ya, menjadi teladan untuk perilaku anak didik kita. Jadi sebagai seorang guru kita harus bisa menjadi contoh yang baik untuk anak didik kita, karena kita ketahui bersama bahwa seorang anak itu akan lebih mudah memahami ketika diberikan contoh, termasuk dalam hal karakter yang baik. Maka kita sebagai seorang guru harus memiliki karakter yang baik sehingga anak didik kita bisa mencontohi perilaku
serta karakter yang kita miliki. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Latifah. Ya, baik. Bagaimana Bu Yusri paparan terhadap paparan Bu Erni? Semoga bermanfaat. Ya, bisa. Bu, paparan dari kelompok kami sudah dijabarkan dengan baik oleh Bu Erni. Untuk selanjutnya saya sudahi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih dari kelompok 1 sudah memaparkan mengenai materi mengenal potensi karakteristik peserta didik ya. Baik sekali, tadi kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah untuk kelompok 1. Ya, luar biasa. Semua kelompok sudah memberikan yang terbaik ya. Saya bangga sekali, semoga dengan presentasi ini kita bisa memahami potensi karakteristik peserta didik, karena ini adalah awal bagi kita untuk bisa membuat pembelajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan anak. Jadi ini sangat penting memang untuk sebagai langkah awal kita membuat sekolah atau pembelajaran yang merdeka gitu Ibu semua ya. Terima kasih Ibu partisipasinya. Nah, saat ini mungkin kalau ada Ibu yang mau bertanya, saya berikan kesempatan mengenai materi yang pertanyaan. Oh iya, Ibu Pertiwi. Oh, ini selalu semangat Ibu Pertiwi. Silakan Ibu Pertiwi memberikan pertanyaannya. Terima kasih waktu yang telah diberikan Ibu Anita kepada saya. Saya akan bertanya, yaitu pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan pendidikan yang memerdekakan? Ibu. Oh iya, bagus sekali pertanyaan dari Bu Pertiwi. Saya ulangi ya. Apa yang dimaksud pendidikan yang memerdekakan? Itu pertanyaan dari Bu Pertiwi. Sebelum saya menjawab, mungkin Ibu ada yang mau membantu dulu terlebih dahulu memberikan jawaban sesuai dengan pembelajaran kita hari ini. Ada Ibu? Ya, saya. Oh iya, Bu Yusri, silakan. Ya, Saya baiklah. berikan kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Pertiwi. Menurut saya, pembelajaran yang merdeka itu adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik itu belajar menyesuaikan dengan potensi mereka, karakteristik, karena setiap peserta didik itu unik, Ibu Anita dan Ibu Pertiwi. Itulah dari saya, semoga bisa membantu Ibu Pertiwi dan kita semua. Terima kasih. Bagaimana Ibu Pertiwi tanggapannya? Sangat bagus sekali. Terima kasih Bu Yusrin. Terima kasih. Saya sangat puas dengan jawaban Ibu Yusrin. Oh iya, luar biasa Bu Yusrin ya. Bu Tiwi berarti menjawab ya. Sangat menjawab, sangat puas. Mungkin saya sedikit menambahkan yang artinya pembelajaran yang merdeka itu berpusat pada anak, tadi betul Ibu Yusri, lalu kita menjadi pendidik yang menumbuhkan bakat anak, perkembangan mereka sesuai dengan kodratnya, sehingga anak-anak itu bisa tidak ada yang tertinggal nantinya. Begitu ya Ibu yang bisa saya tambahkan. Ya, ini saya dari tanya jawab ini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa Ibu semua sudah memahami mengenai pendidikan yang memerdekakan ya. Luar biasa sekali. Nah, sekarang mungkin saya akan kembali menampilkan setelah tugas kelompok ya. Di sini dapat kita katakan bahwa jika Anda merasa bahwa hal pertama yang perlu dilakukan untuk menerapkan pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan peserta didik adalah mengenal peserta didik, Anda benar. Nah, ini kesimpulan kita, karena Ibu semua sudah menyatakan bahwa dimulai dari mengenal peserta didik, maka kita bisa menerapkan pengajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan, berarti kita semua ada dalam level yang benar. Begitu ya. Terima kasih Ibu semua. Nah, saya akan menutup, kita akan menutup pembelajaran kita. Ada sebuah quotes kembali dari Bapak pendidikan kita, Bapak Kejar Dewantara. Adakah Ibu yang mau membacakan, lalu mungkin setelah membacakan bisa memberikan refleksi dari pembelajaran kita pada hari ini? Silakan Ibu. Saya Bu.
Oh, Ibu Erni, silakan Ibu Erni. Ya. Ya, jadi Ki Dewantara mengatakan bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Dari pernyataan dari Hajar Dewantara ini, saya ingin memberikan refleksi terhadap kaitannya dengan materi hari ini, bahwa Ki Hajar Dewantara mengajarkan semangat dan cara mendidik anak Indonesia itu untuk menjadi manusia yang merdeka batinnya, merdeka pikirnya, dan merdeka raga serta tenaganya. Filosofi inilah yang kemudian jadi akar Merdeka Belajar yang dijalankan Kemendikbud saat ini. Mungkin itu reaksi dari saya. Terima kasih. Ya, sesuai sekali Bu Erni, sesuai sekali dengan program kita ini, program Sekolah Penggerak, sesuai juga dengan materi kita filosofi pendidikan yang memerdekakan. Terima kasih sudah merefleksikan dengan baik ya Ibu Erni ya. Mari kita kasih dulu reaksi love untuk Bu Erni dan kita semua. Love ya. Love ya. Karena Bu Yusin tidak ada, Bu Yusin boleh kasih tanda love. Ya, kita penuh cinta pelatihan kita ini ya. Baik, kita akan mengakhiri. Saya sudah bangga dan yakin sekali kita sudah paham pada materi ini. Tinggal lanjut kepada materi hari esok. Nah, kita akan menutup, nanti akan ditutup kembali dengan doa. Namun sebelumnya, seperti biasa, kita akan ice breaking dulu untuk meredakan dan membuat kita lebih bahagia ya, supaya bahagia, sehat, imunitas naik. Hari ini siapa Bu Latifah yang memimpin ice breaking kita? Coba dilihat. Bu Yusri. Bu Yusri, sudah siap Kak Bu Yusri ice breakingnya? Menghibur kita? Siap Ibu Anita, siap. Saya berikan layar dan kesempatan saya berikan kepada Ibu Yusri. Terima kasih Ibu Anita atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, setelah kita melalui banyak hal, ya marilah kita ice breaking sejenak, ya. Oke, kita bertepuk tangan ya. Kalau saya bilang selamat pagi, tepuk tangannya 1 kali, ya. Kalau saya bilang selamat sore, tepuk tangannya 2 kali. Kalau saya bilang selamat malam, tepuk tangannya 3 kali. Oke? Ya, semakin lama semakin cepat dan saya akan bolak-balik ya, Ya, sudah siap Ibu-ibu, Bapak-bapak? Sudah. Ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Selamat sore. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat sore. Oke, terima kasih. Mantap. Terima kasih. Berhasilkah kami Bu Yusri? Ya. Berhasil kita? Bagus. Berhasil. Kita lulus tes konsentrasi dari Ibu Yusri. Ujian konsentrasi. Terima kasih Ibu Yusri. Terima kasih. Terima kasih Wanita. Terima kasih Ibu semua. Mari kita tutup dalam doa. Yang bertugas tutup doa Ibu Latifah. Bu Pertiwi lagi. Ibu Pertiwi mengawali dan mengakhiri ya Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari teman-teman kita untuk menutup kegiatan ini berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Latifah. Ya. Terima kasih Bu. Silahkan Ibu yang nutup.
Ya, baik. Terima kasih Bu Pertiwi, terima kasih Ibu semua yang sudah hadir pada hari ini. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi minggu depan, besok, besok ya. Esok hari kita jumpa lagi di materi selanjutnya. Sampai jumpa lagi Ibu ya. Dah, salam sehat ya semua ya. Sehat. Salam sehat, sampai jumpa lagi. Dah. Oke, bye. Terima kasih Bu Anita. Terima kasih semua Ibu, sampai jumpa. Semuanya.